Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk beraktivitas di hari ini tentunya. Kembali kita menemani Anda di pagi hari ini pada Bincang Hari Ini di edisi Rabu 12 Oktober 2022. Dan sebelum nanti kita akan membahas tema kita yang sangat menarik bersama dengan BMKG, namun kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Nanti di segmen selanjutnya Anda juga bisa langsung bertanya kepada narasumber kita yang sudah terhubung melalui line Zoom meeting kita. Kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni waspada cuaca ekstrim sepekan melanda Provinsi Banten. Seperti yang sudah dirilis oleh BMKG, bahwa diperkirakan Provinsi Banten ini akan dilanda cuaca ekstrim kurang lebih selama sepekan ke depan. Cuaca ekstrim ini bahkan diprediksi meningkat hingga 15 Oktober 2022. Cuaca ekstrim juga diprediksi pula sangat terasa di dua wilayah yang ada di Provinsi Banten, yakni Lebak dan juga Pandeglang. Kemarin juga kita lihat ada banjir yang juga cukup besar di wilayah Bayah. Lalu apa saja kemudian yang harus kita waspadai terkait dengan cuaca ekstrim? Kita sudah terhubung dengan narasumber kita di pagi hari ini, ada Ibu Maria Evi Trianasari MSI selaku PMG Madya Stasiun Geof kelas 1 Tangerang BMKG. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Maria. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi, sehat ya Bu hari ini? Ya, sehat berkat doa semuanya. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah mau membersamai Sultan TV pagi-pagi ya dikerjain. Ya, Ya, silakan Mbak Dea. baik. Mungkin Bu sebelum kita spesifik bicara soal tema cuaca ekstrim, barangkali pemirsa juga boleh diinformasikan sedikit terkait dengan bidang yang Ibu geluti ini, PMG Madya ya Bu. Mungkin boleh dijelaskan sedikit, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya namanya Bu Maria Evi. Saya adalah pejabat fungsional PMG Madya. PMG adalah panjangan dari pengamat meteorologi dan geofisika. Jadi teman-teman BMKG itu bekerja sesuai dengan keahliannya atau kompetensi, di mana BMKG memiliki sekolah khusus kedinasan, yaitu STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang menghasilkan taruna-taruni yang nantinya ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi sekolah ini diajarkan bagaimana menganalisa cuaca sampai mendesiminasikan menjadi informasi cuaca dan iklim. Jadi apabila ada teman atau saudara, ponakannya Mbak Dea tertarik dengan dinamika atmosfer, terkait cuaca, iklim, maupun geofisika, gempa, silakan mendaftar. Setelah lulus dari SMA, madrasah, segera daftarkan ke sekolah dinasan BMKG, gratis sampai selesai lulus. Semua biaya ditanggung negara dan pendidikan mendapatkan uang saku. Begitu Mbak Dea. Ya, siap Ibu, terima kasih informasinya. Kita ke tema ya Bu, mungkin sebelum kita apa yang perlu diwaspadai dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau definisi cuaca ekstrim itu sendiri apa sih Bu? Cuaca ekstrim adalah kondisi cuaca di mana dalam kondisi terjadi perubahan yang tiba-tiba. Jadi bisa diprediksi selama 3 jam ke depan, 7 jam ke depan, itu bisa diprediksi selama teman-teman di BMKG sudah memprediksi sampai 3 jam ke depan. Jadi masyarakat bisa mengetahui kondisi di 3 jam ke depan melalui informasi BMKG, info BMKG yang bisa diakses melalui Android, segala macam ya. Baik, ada media sosialnya juga ya Bu ya? Oke. Oke. Nah Bu, kalau boleh
Kalau ada sedikit salah boleh dikoreksi. Ini sudah dirilis ya Bu dari BMKG, cuaca ekstrim yang katanya kurang lebih sepekan akan melanda Provinsi Banten hingga tanggal 15 Oktober. Hari ini kita sudah masuk ke tanggal 12 Oktober. Apakah cuaca ekstrim itu sudah terasa di Provinsi Banten, Bu? Betul, ya. BMKG telah merilis ada beberapa wilayah di Provinsi Banten dalam sepekan ke depan itu masih berpotensi terjadinya hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, terutama di sebagian besar wilayah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang bagian utara, Kabupaten Serang bagian selatan, Kabupaten Tangerang bagian selatan, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Itu Baik, artinya sudah memasuki cuaca ekstrim tadi ya, potensi hingga hujan lebat. Nah, faktornya Bu, apakah menyebabkan terjadinya cuaca ekstrim khususnya mungkin tadi di beberapa titik dan wilayah yang Ibu sebutkan? Oke, faktor apa saja yang menyebabkan cuaca ekstrim terjadi di Banten? Itu faktor yang menyebabkan cuaca ekstrim di beberapa wilayah Banten ini disebabkan adanya dinamika atmosfer di wilayah Provinsi Banten, di mana menunjukkan adanya peningkatan pembentukan pertumbuhan awan hujan yang dipicu oleh aktivitas gelombang atmosfer yang dikenal dengan Median Julian Oscillation (MJO) dan di equatorial low, sehingga menyebabkan terjadinya daerah belokan angin atau windshield di wilayah Banten. Dengan kondisi ini menyebabkan suhu muka laut menjadi hangat di Selat Sunda bagian selatan, Samudra Hindia Selatan, dan perairan selatan Banten. Dengan kondisi ini, maka memicu peningkatan atau pertumbuhan awan-awan konvektif, awan-awan cumulus, yaitu hujan yang cukup signifikan. Itu saja yang bisa. Itu baik. Oke, ini ada belokan angin, kemudian juga ada awan tadinya disebutkan Ibu, lalu berpotensi menurunkan hujan yang cukup lebat. Seperti disebutkan di awal Bu, mungkin tadi selain beberapa daerah juga sudah disebutkan, ada Lebak dan juga Pandeglang yang katanya sih ini adalah dua daerah yang cukup Bu, terdampak ya dari cuaca ekstrim. Mengapa demikian Bu, kalau dibandingkan dengan daerah lain? Ya. Betul, berdasarkan analisis curah hujan dasarian pertama bulan Oktober, bagian wilayah Pandeglang dan Lebak akan mengalami curah hujan dengan kategori tinggi hingga tinggi. Itu berkisar antara 150 sampai 300 mm, sehingga Kabupaten Lebak dan Kabupaten itu mengalami cuaca ekstrim. Oke, nah soal hujan, biasanya kalau orang tua kita ingat kalau yang akhirannya katanya ini sudah masuk hujan. Kalau saat ini Bu, sebetulnya kita masuk musim pancaroba atau sudah memang masuk musim penghujan? Betul, sekarang ini sudah masuk musim penghujan ya Mbak. Jadi beberapa wilayah di Provinsi Banten itu sudah masuk sebenarnya musim hujan itu sejak dasarian kedua bulan September 2022. Ya. Di bulan kedua, bulan September itu ada di Kabupaten Pandeglang bagian utara dan timur, ada di Kabupaten Lebak bagian selatan. Nah, terus mereka sudah mulai musim penghujan. Nah, September, Oktober, November itu memang sudah musim penghujan. Oke, baik. Ibu, kita harus rehat terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Dampak apa saja nih Bu yang kemudian bisa ditimbulkan dari cuaca ekstrim, lalu bagaimana sih masyarakat mungkin khususnya di dua daerah tadi ya, Lebak dan juga Pandeglang, ketika misalnya mendapati cuaca ekstrim terjadi di sekitaran tempat tinggalnya. Pemirsa tetap bersama kami, tentunya masih bersama dengan Ibu Maria Evi di Bincang hari ini.